Ibnu Abi Rabi. Nama lengkapnya ialah Syihab ad-Din Ahmad bin Muhammad bin Abi Rabi. Lahir pada bulan November 644 Masehi dan wafat sekitar tahun 712 atau 719 Masehi. Beliau hidup di Baghdad semasa Al-Mutasim menjabat sebagai khalifah ke-8 pada dinasti Abbasiyah pada saat itu. Pemikirannya tentang politik terlihat pada karyanya yang berjudul Suluk al-Malik fi Tadbirin Mamalik, perilaku raja dalam pengelolaan kerajaan-kerajaan. Pemikirannya terhadap politik bermula di saat ia memikirkan bagaimana sebuah negara atau kota itu tercipta. Jadi sebuah kota atau negara itu tercipta karena ketidakmampuan seseorang hidup dalam kesendiriannya. Sehingga dengan ketidakmampuannya itulah yang mendorong seseorang berpindah dari tempatnya ke tempat yang lainnya dengan mencari orang lain dan bertempat tinggal dengan orang tersebut. Maka di saat lama-kelamaan tempat tersebut mulai berkembang dan terciptalah sebuah desa. Lalu desa tersebut mulai berkembang dan terciptalah yang namanya kota. Lalu di saat kota tersebut mulai berkembang, maka terciptalah yang namanya sebuah negara. Adapun untuk sebuah negara itu bisa berdiri tegak apabila komponen-komponennya itu diperhatikan. Apa saja komponennya? Yang pertama, ada yang namanya pemimpin. Mengapa pemimpin menjadi nomor satu? Karena tanpa adanya seorang pemimpin, sebuah kelompok tidak akan bisa berjalan. Dan tanpa seorang pemimpin, maka sebuah negara itu mustahil akan tercipta. Oke. Lalu yang kedua ada yang namanya rakyat. Mengapa rakyat ini sangat diperlukan? Karena tanpa adanya rakyat, ya seorang pemimpin mau memimpin apa gitu. Lalu yang ketiga, ada yang namanya keadilan. Keadilan di sini baik dari pemerintah maupun masyarakat, baik berupa hukum ataupun sikap pada seseorang. Baik seorang itu yang lebih tinggi ataupun yang lebih bawah daripada mereka. Oke, yang keempat, ada yang namanya administrasi negara. Administrasi negara ini berupa apa? Hal ini baik berupa keuangan ataupun keamanan. Mengapa hal ini sangat diperlukan? Karena yang tanpa adanya keamanan, maka kenyamanan itu tidak akan bisa. Lalu tanpa adanya keuangan, maka sebuah negara tidak akan bisa berjalan. Menurut Ibnu Abi Rabi sendiri, seorang raja setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria. Yang diantaranya, yang pertama, mempunyai kemampuan untuk mewujudkan kebahagiaan. Jadi seorang pemimpin itu harus mengetahui bagaimana sebuah kebahagiaan itu tercipta pada rakyatnya. Ya, salah satu contohnya dengan menomorsatukan rakyatnya, bukan dirinya ataupun keluarganya. Oke, yang kedua, sehat tubuhnya. Nah, sehat di tubuhnya di sini baik mental ataupun jiwanya itu ya baik dalam kondisi yang bagus dan fit. Yang ketiga, mempunyai pemahaman dan penelaahan yang baik terhadap pendapat ulama yang mengetahui kandungan kitab suci. Jadi seorang pemimpin itu harus mengetahui bagaimana agamanya ataupun hukum yang ada di dalamnya. Yang keempat, daya ingatnya baik atau kuat dan tidak melupakan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Jadi seorang pemimpin itu tidak memiliki penyakit yang namanya pikun atau cepat lupa dengan apa yang dimilikinya. Yang kelima, memiliki tingkat kecerdasan dan ketajaman berpikir yang baik saat menghadapi masalah. Jadi seorang pemimpin itu memiliki pikiran yang cepat. Apabila ia memiliki suatu masalah atau konflik, maka ia akan cepat berpikir dan mendapatkan kunci dari masalah tersebut. Yang keenam, berkemampuan olah vokal yang baik. Jadi di setiap seorang pemimpin itu melakukan sebuah pengumuman atau menyampaikan pesan kepada masyarakatnya, maka apa yang disampaikannya itu dapat didengar oleh masyarakatnya, dan apa yang disampaikannya itu tidak menyakiti orang yang mendengarkannya. Yang ketujuh, mencintai ilmu dan suka belajar serta mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Jadi seorang pemimpin itu setidaknya harus menjadi seorang ahlul hikmah. Namun apabila ia tidak bisa menjadi ahlul hikmah, maka setidaknya ia mempunyai orang yang ahlul hikmah, yaitu apa? Seorang penasihat. Yang kedelapan, tidak mempunyai karakteristik yang buruk dan tidak membenci sesuatu yang dapat mengakibatkan hal buruk. Jadi seorang pemimpin itu tidak memiliki kebiasaan yang buruk atau mempunyai sifat yang jahat. Yang kesembilan, berjiwa besar, mencintai kemuliaan dan menjaga dirinya dari segala hal yang membawa keburukan. Jadi ya lebih ke arah penjelasan dari yang nomor 8 tadi.
yaitu seorang itu mencintai kemuliaan dan melakukan kemuliaan tersebut. Yang ke-10, mencintai keadilan, kejujuran, dan orang-orang yang adil dan jujur, serta membenci kepalsuan dan kebohongan. Jadi seorang pemimpin itu ya harus sirotol mustaqim atau berada di jalan yang benar. Yang ke-11, percaya diri untuk merealisasikan cita-citanya, tidak takut mati, dan tidak punya jiwa yang lemah. Jadi seorang pemimpin itu harus berani berkorban untuk rakyatnya, baik ia berkorban dengan hartanya ataupun jiwanya. Lalu yang terakhir, 12, memandang rendah dunia dan hal-hal yang membawa pada nilai-nilai keduniaan yang fana. Jadi seorang pemimpin itu tidak fokus terhadap dunianya. Ya mungkin ia akan mengerjakan dunianya, tapi tidak sampai terlena dengan apa yang ia kerjakan tersebut. Ya mungkin sekian dari saya. Dengan apa yang saya sampaikan tadi mungkin tidak bisa menjawab problem yang ada pada negara kita sekarang ini. Tapi setidaknya apa yang saya sampaikan tadi bisa memberitahu kita agar problem yang kita hadapi sekarang ini dapat diminimalisir atau tidak terjadi pada masa yang akan datang. Yaitu dengan bagaimana? Yaitu dengan memperhatikan 12 kriteria yang saya sebutkan tadi. Nah, karena apa? Ya, seorang pemimpin itu adalah contoh atau cerminan dari sebuah negara tersebut, atau bagaikan dari sebuah tubuh. Seorang pemimpin itu adalah sebuah hati atau sebuah inti. Maka idza salahat salahal jasadu kulluhu. Maka apabila ia baik, maka baik pula segalanya. Nah, apabila seorang pemimpin itu baik, maka baik pula masyarakat atau apa yang dipimpinnya. Dan sebaliknya, idza fasadat jasadu kulluhu. Apabila ia rusak, maka rusaklah segalanya, baik moral ataupun tingkah laku masyarakatnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi karena saya masih belajar juga. Jadi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.